Shalom, si Tumpal kali ini akan membahas bagian akhir dari pembahasan surat Yudas. Dan saya memberikan tema, Aku bukan Iskariot. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pimpin kami supaya kami dapat memahami firman-Mu dan dapat melakukan dalam kehidupan kami. Amin. Aku bukan Iskariot merupakan sebuah kesimpulan dari saya bahwa Yudas menjelaskan bahwa dia pemahamannya, ajarannya tidak seperti yang dipahami oleh Yudas Iskariot, dan kemudian jemaat saat itu tidak boleh hidup seperti Yudas Iskariot yang menjadi seorang penyusup di dalam kelompok rasul, bahkan menjadi seorang pengkhianat. Dalam ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-25 kita bisa melihat ada perbedaan Yudas sang penulis surat ini dengan Yudas Iskariot. Yang pertama, sebenarnya telah dijelaskan di dalam ayat yang pertama, ayat 1. Di situ Yudas ini menjelaskan bahwa dia adalah hamba Yesus Kristus. Yesou Kristou Dolos, yang berarti budak atau hamba milik Yesus. Kalimat ini sama dengan Yakobus, saudaranya. Ketika menuliskan surat Yakobus, dia juga mengatakan bahwa dia adalah hamba Yesus Kristus. Mereka tidak menggunakan kedekatan mereka sebagai saudara Yesus untuk ketenaran mereka atau kepentingan atau keuntungan mereka. Mereka sangat rendah hati, tidak seperti Yudas Iskariot yang menggunakan nama Yesus, kedekatan dengan Yesus sebagai murid Yesus, untuk menjual Yesus, gurunya sendiri. Yudas Iskariot menjual Yesus seharga 30 keping perak, seharga seorang budak. Berbeda dengan Yudas dan Yakobus, menghambakan diri kepada Yesus, memberikan yang terbaik bagi Yesus. Nah, yang kedua, dalam memahami Yesus itu bukan hanya sekedar seorang guru, seorang nabi atau pengajar hebat, tetapi Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu terdapat di dalam ayat 17. Sangat jelas sekali di sana bahwa Yudas mengakui Yesus adalah Tuhan. Berbeda dengan Yudas yang hanya mengakui Yesus itu hanya seorang guru, pengajar hebat, dan mungkin dengan dia dekat dengan Yesus dia bisa mendapatkan keuntungan dari Yesus. Namun ketika dia melihat Yesus kok seperti ini, dia tidak mengangkat pedang, dia tidak melawan orang Romawi untuk membebaskan Israel. Akhirnya dia kecewa dan dia menjual Yesus. Yang ketiga, Yudas sangat kental dengan ajaran Allah Tritunggal. Dalam ayat yang ke-19, 20 dan 21, di situ Yudas membedakan kepribadian Roh Kudus, Yesus Kristus, dan Allah Bapa. Jelas sekali di sini tentang konsep Allah Tritunggal. Namun dia tetap mengakui bahwa ketiganya adalah Allah yang esa. Jemaat disuruh untuk berdoa di dalam Roh Kudus. Mereka harus mentaati akan Yesus Kristus adalah Tuhan, dan juga mereka harus hidup di dalam kasih Allah. Wah, jadi jelas sekali konsep Allah Tritunggal di sini. Yang keempat adalah bagaimana jemaat mempraktekkan hidup di dalam Tuhan, hidup keseharian mereka, yaitu mereka harus hidup di dalam doa dan ajaran yang benar, dan kemudian hidup seperti yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam menantikan rahmat Tuhan, yaitu hidup di dalam kasih seperti yang telah ditunjukkan oleh Yesus sendiri. Hidup di dalam kasih, di dalam membimbing orang yang ragu-ragu,
kemudian hidup di dalam kasih, bagaimana membawa orang kepada Kristus, merampas orang itu dari kebinasaan, membimbing orang dengan penuh kasih. Bukan hanya itu, dalam ayat yang ke-22 dijelaskan, kepada semua orang harus menunjukkan belas kasih disertai dengan ketakutan. Ketakutan di sini yang dimaksud adalah rasa hormat yang sangat dalam. Kepada siapa saja harus menghormati. Namun mengenai dosa, jemaat harus hidup tegas melawan dosa. Tidak boleh ambil bagian sedikit pun dengan orang yang melakukan dosa. Bahkan ada sebuah kalimat hiperbol, yaitu apa? Pakaian mereka saja harus dibenci. Luar biasa. Jadi tidak boleh ada sedikit pun ambil bagian dengan mereka yang berbuat dosa. Jadi jemaat disuruh untuk dalam setiap hari hidup di dalam kasih, memberikan sesuatu kepada orang lain, penghormatan kepada orang lain, dan tetap tegas terhadap dosa. Tidak seperti Yudas yang mengorbankan orang lain bagi diri sendiri. Untuk mendapatkan uang, dia bahkan mengorbankan tuannya, gurunya, orang yang dihormati. Bahkan di dalam Injil Yohanes mengatakan bahwa dia itu pemegang kas atau bendahara. Dia mengambil untuk dirinya sendiri. Wah, jemaat tidak boleh seperti Yudas. Dan yang kelima, aku bukan Iskariot. Yudas mengajarkan kepada jemaat untuk mereka hidup melakukan segala sesuatu sebagai sebuah ungkapan syukur dan untuk kemuliaan Kristus. Dalam ayat yang 25, Allah yang Esa Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita, bagi Dialah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Bagi Yesus segala kemuliaan. Fokus apa yang dilakukan oleh Yudas dan juga jemaat, fokusnya adalah kepada Kristus. Tidak seperti Yudas, fokusnya kepada dirinya. Itulah perbedaan Yudas dan jemaat. Bukanlah Yudas Iskariot. Apa yang perlu kita pelajari? Sebagai orang percaya, kita harus hidup di dalam kerendahan hati, di dalam ketaatan kita kepada Kristus yang adalah Tuhan kita. Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah pemilik hidup kita. Dan kedua, mari kita tetap taat pada Yesus, karena Yesus adalah Tuhan. Kita wajib menjalankan apa yang diajarkan, baik itu ajaran para rasul, ajaran kitab perjanjian lama, ajaran Yesus. Semuanya kita harus mentaatinya. Kemudian bagaimana kita tetap berpegang pada doktrin atau ajaran Allah Tritunggal, Allah yang esa di dalam 3 pribadi. Yang keempat, bagaimana kita hidup di dalam kasih, hidup di dalam saling menghormati, hidup bagi yang lain, hidup untuk menjadi saksi Kristus, agar orang lain juga menerima hidup yang kekal. Dan yang kelima, mari kita melakukan segala sesuatu, apa yang kita buat, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang keluarga kita lakukan, semuanya dipersembahkan sebagai ungkapan syukur dan bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan bahas lagi kitab-kitab yang jarang disentuh.